reklamasi. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhir dibatalke karo Anies, ning sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video mengenai reklamasi atau proyek dari PIK 2, pemirsa. Muncul video dari Pak Munarman dan juga video lama dari Cak Nun mengenai reklamasi. Sebenarnya buat siapa PIK 2 ini dibangun atau reklamasi yang di kota-kota besar ini sebenarnya untuk siapa dan dihuni oleh siapa? Oke, kita tonton saja, jangan berlama-lama lagi. Kita reaction, tonton sampai habis. Bijak dalam berkomentar. Ini dia videonya. di dalam peraturan Menteri Perekonomian, ya, Menko Perekonomian, peraturan Menko Permenko, ya, peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, itu PIK 2 itu masuk kategori klaster ekoturisme, pariwisata. Tetapi kemudian prakteknya swasta ini menjual proyek PIK 2 ini adalah pemukiman. Kita bisa sudah saksikan ada berbagai macam iklan di video, nanti bisa dikutip ya. Dan sambil saya ngomong ini, sambil suara saya dikeluarkan, itu nanti ada video yang ada apa namanya, iklan penjualan rumah, yang baik itu berbahasa Cina maupun dalam berbahasa Indonesia. Yang itu dalam bahasa Indonesia perempuannya menyatakan bahwa ini aman, ada semua aparat keamanan, ada 3 dari angkatan dan polisi kan. Nah, itu video itu ditampilkan sama video yang berbahasa Cina. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan, berarti kan? Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni, ya, dibuatkan pemukiman. Pemukiman itu namanya koloni kalau dalam bahasa asingnya itu koloni, pemukiman. Dibikinkan koloni sekian ratus hektar, ya, sekian ribu hektar, kemudian mereka dipersilakan untuk bermukim di situ. Nah, ini problem berikutnya dari segi hukum sudah, politik sudah, ekonomi sudah. Ini problem kedaulatan negara, bos. Betul. Karena ketika ada orang-orang asing dari Republik Rakyat Cina yang kita tahu dia membawa ideologi komunisme, ya kan? Dan dia membawa budaya sendiri. Dibikin pemukiman, dibikin koloni tersendiri, terpisah dari rakyat, dipagari dengan benteng. Benteng itu kan ada semua tuh. Benteng seperti benteng pemukiman gitu kan. Nah, artinya ini terpisah antara rakyat Indonesia dengan penduduk koloni ini yang berasal dari Republik Rakyat Cina yang membawa ideologi komunis ini. Nah, siapa yang bisa mengontrol datangnya imigran Cina datang ke PIK 2? Ini adalah penjajahan model baru. Ini adalah seperti negara dalam negara, bahkan oligarki bisa mengatur negara. Ini tidak benar. Takbir! Dan kita tahu bahwa PSN PIK 2 terlahir di ujung kekuasaan Jokowi. Jadi sangat mungkin ada kongkal-ingkung antara oligarki hitam dengan kuasa lama, yaitu Jokowi. Betul tidak? Dari investigasi yang dilakukan oleh Said Didu menemukan fakta-fakta bahwa Pantai Indah Kapuk 2 ini nanti akan menjadi negara dalam negara. Dan Said Didu sangat khawatir bahwa nanti Pantai Indah Kapuk 2 ini akan menjadi satu negara khusus gitu yang
mereka juga punya aturan sendiri yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, dan ini tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan dari proyek strategis nasional itu sendiri. Dan sejak awal dengan ditetapkannya Pantai Indah Kapuk 2 dan juga kemudian Bumi Serpong Damai sebagai proyek strategis nasional itu pun menimbulkan tanda tanya ya. Bagaimana mungkin ada perusahaan swasta kemudian itu dia ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Kalau dari rencana semula disebutkan bahwa Pantai Indah Kapuk 2 ini akan menjadi kawasan green area dan eco city yang disebut dengan tropical coastland. Ini luar biasa ya. Dan lahannya itu katanya disebutkan cuma 1.756 hektar. Tapi kalau dari temuan Said Didu itu diperkirakan lahannya ini lebih dari 100.000 hektar. Berarti ini lebih luas dari Singapura, Jakarta, dan juga IKN Nusantara. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini, yaitu reklamasi PIK 2 kembali memunculkan pertanyaan besar. Untuk siapa sebenarnya kawasan ini dibangun dengan harga yang tidak terjangkau rakyat kebanyakan, dan promosi yang lebih menyasar investor asing pemirsa. Wajar jika muncul kekhawatiran bahwa proyek ini lebih menguntungkan pihak luar dibanding rakyat sendiri. Ditambah lagi video lama Cak Nun semakin mempertegas fenomena reklamasi yang justru menciptakan wilayah eksklusif bagi orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia atau berbahasa asing pemirsa. Jika dibiarkan tanpa pengawasan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan tidak mungkin Indonesia semakin kehilangan kendali atas tanahnya sendiri. Pertanyaan sekarang, apakah kita akan terus diam dan menjadi penonton di negeri sendiri? Oke pemirsa, sekian saja video pada kali ini. Semoga masalah ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian dilancarkan dan disehatkan selalu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Sekian dan terima kasih.